Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran Sistem Enterprise pada modul 4 Unit 6 SAP Fundamental Human Research atau HR. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan, saya Dono Febrian dengan kode asisten praktikum Febi. Sebagaimana suatu perusahaan yang melihat karyawan sebagai aset yang mampu dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan, maka SAP juga memiliki yang namanya Human Research yang berperan sebagai sumber daya. Pada figur 6-1 ini terdapat 9 komponen. Yang pertama ada organizational management, yang dimana berisikan pekerjaan, posisi, dan orang-orang. Yang kedua ada applicant data, di mana berisikan data-data pelamar yang melamar ke perusahaan tersebut. Nah, biasanya berisikan nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan data-data pribadi lainnya. Yang ketiga, personal management, berisikan transfer data aplikasikan menjadi data karyawan ketika diterima di perusahaan tersebut. Yang keempat, personal development, di mana kita dapat membuat plan untuk meningkatkan serta melatih video pegawai apabila diterima di posisi tersebut. Yang kelima, ada training and event management, di mana kita dapat merealisasikan hasil dari plan yang telah dibuat sebelumnya pada personal development untuk melatih serta meningkatkan skill pegawai sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang keenam, time management, di mana kita dapat memproses pencatatan waktu kerja karyawan sebagai contoh absen dan jam kerja. Yang ketujuh ada appraisals, di mana ini seperti feedback, memasukkan kinerja karyawan. Nah, biasanya feedback ini dapat bersifat up to down dan bottom up, yang artinya untuk bottom up sendiri seperti pemberian saran, sedangkan untuk up to down itu seperti pengambilan keputusan. Nah, yang kedelapan adalah payroll, yaitu seperti gaji atau upah yang diberikan kepada karyawan. Yang kesembilan atau yang terakhir ada personal cost planning, yang artinya perencanaan biaya karyawan di luar dari gaji pokok seperti tunjangan, uang lembur, dan sebagainya. Selanjutnya, pada figur 6-2 dapat kita lihat pada gambar paling atas terdapat executive board yang isinya dewan pengawasan perusahaan seperti CEO. Kemudian di bawah Executive Board terdapat Human Research dan Finance yang merupakan bagian dari organizational unit perusahaan. Lalu pada bagian paling bawah dapat kita sebut sebagai posisi-posisi setiap divisi perusahaan, yaitu payroll, other service untuk yang di bawah Human Research, dan creditors, customer beserta audit terletak di bawahnya Finance. Kemudian terdapat gambar orang-orang di sana, biasanya itu kita sebut sebagai persons. Nah, dalam hal ini saya dapat memberikan contoh, seperti Fakultas Rekayasa Industri terdapat dekan dan wakilnya yang akan mengisi posisi Executive Board, kemudian kemahasiswaan FRI beserta keuangan akan mengisi bagian Organizational Unit, sedangkan untuk bagian passion akan diisi dari bagian kemahasiswaan FRI dan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas figur 6-3 mengenai awal mula terdapat posisi yang kosong di dalam sebuah perusahaan, yang kemudian perusahaan akan membuat job advertisement yang disebarkan melalui sosial media dan iklan yang akan memunculkan applicant. Nah, setelah ini akan ada yang namanya seleksi yang biasanya kita sebut sebagai profile match up, di mana kita akan melihat skill dari aplikan tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang dicari perusahaan atau belum. Nah, setelah itu terdapat yang namanya applicant correspondence, yaitu sebuah notifikasi atau pemberitahuan kepada aplikan berupa keterangan diterima atau ditolaknya di perusahaan tersebut. Pemberitahuan atau notifikasi ini biasanya berupa email atau surat. Nah, setelah itu selanjutnya perusahaan akan meng-hiring aplikan tersebut menjadi pegawai.
Baik, selanjutnya pada figur 6 strip 4 mengenai mengenai personal record atau info types yang berisikan data-data karyawan pada suatu perusahaan. Nah, terdapat 3 cara untuk mengelola info types, yaitu pertama ada single screen maintenance, yang artinya satu info types untuk satu orang. Misalnya ada seorang pegawai yang pindah rumah, maka data tersebut akan diupdate menggunakan single screen maintenance. Yang kedua, personal action, yang artinya serangkaian info types untuk satu orang. Nah, untuk hal ini akan saya jelaskan lebih detail pada figur berikutnya. Yang ketiga yaitu phase entry, yang artinya satu info types untuk beberapa orang. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan ingin membayar gaji pegawai dalam waktu yang bersamaan, maka perusahaan dapat menggunakan fast entry untuk pembayaran gajinya. Seperti yang kita lihat pada figur, terdapat angka 111991100 yang merupakan ID karyawan, kemudian ada basic pay yang merupakan gaji utama di luar tunjangan dan bonus, lalu ada plan working time yaitu perencanaan waktu kerja karyawan yang nantinya akan dicatat dan memastikan bahwa karyawan tersebut sedang mengambil cuti atau sedang lembur. Nah, selanjutnya ada address yaitu alamat pegawai. Selanjutnya ada personal data yaitu data-data pribadi karyawan seperti keluarganya. Dan yang terakhir ada organizational assignment yaitu data penempatan kerja karyawan atau lokasinya. Selanjutnya akan membahas mengenai figur 6-5 struktur data dari karyawan dalam SAP yang fungsinya untuk mempermudah dalam pencarian data karyawan. Dapat kita lihat pada figur terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada enterprise structure yang berisi data-data lokasi kerja karyawan, yang kedua personal structure yang berisi data atau status dari karyawan, apakah dia masih aktif atau cuti atau bahkan sedang pensiun. Nah, yang ketiga ada organizational structure yang berisi data-data yang lebih detail dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada pada figur 6-6 yang akan membahas tentang personal action yang sempat saya mention di figur sebelumnya. Nah, personal action merupakan salah satu cara untuk mengelola info types. Fungsi dari personal action ini sendiri biasanya untuk mengatur data karyawan serta secara bertahap, dan biasanya juga ini digunakan untuk memaintenance data-data karyawan yang baru direkrut perusahaan tersebut. Nah, di sini pasti akan ada nih timbul pertanyaan, mengapa data-data karyawan baru tersebut disarankan untuk menggunakan personal action? Nah, karena biasanya kalau perusahaan baru itu merekrut karyawan pastinya akan membutuhkan data-data yang nantinya akan dimasukkan yang ke SAP. Nah, dalam hal ini data-data tersebut berjumlah lebih banyak. Agar pengerjaan cepat dan lebih efektif, maka disarankan untuk menggunakan personal action. Jadi, ketika kita sedang menjalankan personal action, maka setiap sistem akan menampilkan semua info types yang relevan secara berurutan. Nah, contohnya nih pada figur ini, ketika kita memasukkan personal number ke bagian personal action, lalu kita tekan execute, maka nih akan muncul beberapa info types yang berkaitan. Selanjutnya, pada figur 6-7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Arda Afati Raffi dengan kode asisten ARDV akan melanjutkan penjelasan ke figur selanjutnya, yaitu di figur 6-7 pada halaman 6-9. Personal development adalah proses yang bertujuan untuk membantu karyawan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam karir mereka. Misalnya, dalam gambar tersebut, seorang karyawan yang menjabat sebagai administrator memiliki ambisi untuk menjadi kepala departemen. Langkah pertama yang dilakukan adalah profile match-up, yang membandingkan kualifikasi karyawan dengan persyaratan perusahaan. Jika ada ketidaksesuaian, karyawan akan menjalani development plan dan target setting, mungkin kembali ke posisi awal, tetapi dengan kompetensi yang lebih baik. Jika sesuai, karyawan dapat mengikuti training course untuk meningkatkan keterampilan, seperti pelatihan Microsoft Word. Hasilnya adalah sertifikat seperti Certificate of Attendance Microsoft Word Training yang memungkinkan mereka naik ke posisi
kepala departemen. Selanjutnya kita masuk pada figur 6-8 yang menjelaskan tentang proses in training and event management. Proses ini membahas mengenai hal yang harus dilalui untuk mengelola acara bagi karyawan. Ada 4 langkah yang harus dilakukan sebelum training dan event untuk karyawan-karyawan tersebut sesuai dengan yang terlihat di figur. Langkah pertama dimulai dengan preparation of business event. Langkah awal atau persiapan. Contohnya penentuan untuk tema acara atau training, penentuan konsep acara, pembicara atau narasumber. Selanjutnya langkah kedua yaitu business event catalog, pembahasan mengenai tanggal dan waktu training atau event. Seperti tanggal, jumlah hari, dan durasi acara. 3. Day-to-day activities. Proses untuk perusahaan memberikan fasilitas kepada partisipan event atau training untuk kebutuhan registrasi dalam mengikuti event atau trainingnya. Dan yang terakhir adalah recurring task. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap event atau training yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke figur 6-9 pada halaman 6-10 yang membahas tentang training and event management. Training and event management merupakan komponen dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengaturan event serta pelatihan di perusahaan. Dengan memanfaatkan data mengenai kualifikasi keterampilan karyawan yang telah tersedia dalam personal development, perusahaan dapat dengan efektif mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengadakan program pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, mendukung pengembangan karyawan, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam training and event management. Yang pertama ada book, yaitu proses pemesanan tempat untuk sebuah acara oleh individu atau organisasi. 2. Pre-book, yaitu pemesanan tempat yang dikhususkan untuk individu yang memiliki prioritas tertentu, seperti dalam kasus Telkom yang mengadakan pelatihan untuk dosen, di mana meskipun ada yang belum mendaftar, mereka tetap bisa mendapatkan tempat. Contohnya rektor dan pejabat lainnya. 3. Replace, yaitu situasi di mana seorang karyawan A yang seharusnya hadir tidak dapat datang dan digantikan oleh karyawan B. 4. Rebook, yaitu ketika sebuah acara berlangsung selama 2 hari dan karyawan A telah memesan tempat untuk hari pertama, tetapi tidak bisa hadir. Ia akan melakukan pemesanan ulang untuk hari kedua. 5. Cancel, yaitu proses di mana seseorang membatalkan niat untuk menghadiri acara. Selanjutnya, terdapat juga tugas korespondens yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti peserta yang telah mendaftar, baik melalui email maupun metode lainnya, untuk memastikan bahwa mereka dapat hadir. Selain itu, korespondens juga memantau jalannya acara dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kita masuk ke figur 6-10 pada halaman 6-11 yang membahas mengenai time management. Figur ini menjelaskan mengenai suatu aspek perusahaan yang digunakan untuk menghitung gaji setiap karyawannya, di mana time management digunakan untuk menyimpan data kehadiran atau absen dari setiap karyawan. Sebagai contoh, terdapat 2 karyawan. Satu karyawan selalu tepat waktu dan konsisten masuk kerja, sementara yang lainnya sering absen. Ketika saat penggajian tiba, akan ada perbedaan dalam gaji mereka meskipun mereka memegang jabatan yang sama. Perbedaan ini terjadi karena perusahaan memiliki kebijakan yang memberikan sanksi kepada karyawan kedua atas ketidakhadirannya yang sering, yang mengakibatkan pemotongan gaji. Training dan event management terintegrasi dengan time management. Misalnya, seorang karyawan dari perusahaan A mengikuti sesi pelatihan yang diadakan oleh training and event management. Maka, data kehadirannya akan secara otomatis dicatat dalam time management sebagai data hadir dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke figur 6-11 pada halaman 6-12 yang membahas mengenai appraisals. Appraisals atau penilaian kinerja bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja seorang karyawan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam figur ini, penilaian kinerja dibagi menjadi 4 jenis utama. Pertama, 360 derajat appraisals. Ini adalah metode penilaian yang melihat kinerja karyawan dari berbagai sudut pandang. Misalnya, seorang karyawan akan dinilai oleh atasannya, rekan kerjanya, dan juga bawahannya. Dengan begitu, perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan objektif tentang kinerja karyawan tersebut. Kedua, personal appraisals, di mana karyawan melakukan penilaian diri secara mandiri. Contoh dari metode ini adalah ketika karyawan diwawancari oleh HR
dan diminta untuk menjelaskan kinerja mereka selama bekerja di perusahaan. Ini membantu mengukur bagaimana karyawan menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan standar perusahaan. Ketiga, course appraisals, di mana perusahaan menilai kinerja karyawan selama mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Terakhir, surveys. Metode ini hampir mirip dengan 360 derajat appraisals, namun perbedaannya adalah survei dapat dilakukan secara lebih luas, termasuk dari pihak eksternal. Misalnya, perusahaan bisa mendapatkan umpan balik dari pelanggan atau mitra bisnis terkait kinerja karyawan mereka, seperti customer service yang berinteraksi langsung dengan klien. Selanjutnya masuk ke figur 6-12 pada halaman 6-13 yang membahas mengenai payroll. Payroll atau penggajian adalah aspek yang wajib ada dalam perusahaan. Dalam SAP, payroll memiliki beberapa tahapan sistem, yaitu master data dan time data. Master data berisi informasi karyawan seperti nama, nomor rekening, alamat, dan lain-lain. Sementara time data mencatat durasi waktu kerja karyawan. Data ini kemudian dikalkulasi untuk berbagai keperluan, seperti penyusunan slip gaji, transfer ke akuntansi, dan pembayaran kepada pihak yang terkait. Remuneration statement adalah slip gaji yang mencakup gaji pokok, bonus, lembur, tunjangan tambahan, serta gaji setelah pajak. Data dari sini kemudian ditransfer ke bagian financial accounting sebagai laporan dan akan masuk ke payment to various receiver, di mana perusahaan mengirimkan gaji kepada karyawan melalui bank, cek, atau tunai. Sekian penjelasan figur 6-12 tentang payroll. Figur selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk figur selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Pradipta Muthadin, dengan kode asisten PRAD, yaitu di figur 6-13 pada halaman 6-14. Nah, teman-teman, pada figur kali ini kita akan mempelajari tentang personal cost planning, yang merupakan perencanaan biaya untuk karyawan di luar gaji pokok seperti uang lembur, biaya pelatihan, dan tunjangan. Nah, personal cost planning ini juga dapat diambil dari berbagai sumber data, seperti yang kita lihat di gambar, ada dari employees, kemudian ada dari position, ada dari job, dan yang terakhir ada dari detail planning for the line manager. Dan semua ini juga dapat diintegrasikan oleh MySAP ERP HCM, MySAP BI, dan MySAP ERP Financial. Contoh dalam membuat personal cost planning dapat menggunakan sumber data dari payroll atau dengan data pembayaran yang direncanakan untuk position dan job dalam organizational management. Kemudian, setelah proses planning dieksekusi, manajer dapat melakukan penyesuaian tambahan pada planning detail planning for the line manager. Baik, untuk penjelasan figur 6-13 dicukupkan sampai di sini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke unit 7. Nah, di unit ini kita akan mengupas teknologi dan arsitektur sistem yang digunakan oleh SAP yang mencakup konsep client server arsitektur dan database dari SAP itu sendiri. Nah, di SAP juga terdapat coding teman-teman dengan bahasa pemrograman ABAP yang nantinya akan kita jelaskan atau kita jabarkan secara lebih lanjut pada unit ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada figur 7-1 pada halaman 7-4 yang akan menjelaskan tentang gambaran sistem dari sudut pandang client server yang dimana nantinya akan ada POV dari hardware oriented view dan software oriented view. Jadi kita masuk ke hardware oriented view terlebih dahulu. Jadi sudut pandangnya ini berfokus pada pemrosesan komputer yang dilihat dari perangkat keras atau fisiknya. Nah, dalam sudut pandang ini, server itu merupakan komputer sentral yang terhubung dengan jaringan atau internet. Nah, teman-teman dapat lihat di gambar yaitu dari client dan server itu dihubungkan oleh LAN atau WAN yang menyediakan data dan tempat penyimpanan untuk komputer client. Dan selanjutnya kita berpindah ke sudut pandang software oriented view yang dimana ini akan berfokus pada pemrosesan yang ada di dalam komputer yang digambarkan sebagai sekumpulan proses-proses yang telah terjadi. Selanjutnya, pada figur 7-2 pada halaman 7-4 mengenai client server basic principle. Nah, figur ini akan menjelaskan tentang proses yang terdapat pada software yang terdiri dari process presentation process, application process, dan database process. Nah, teman-teman, untuk
presentation process, proses ini itu berhubungan dengan tampilan atau user interface aplikasi. Dan selanjutnya untuk application process, proses ini merupakan eksekusi program dari sebuah aplikasi. Dan yang terakhir untuk database proses, proses ini proses yang berhubungan dengan pengelolaan data pada database. Nah, selain pada tiga proses yang ada di atas, itu juga terdapat 3 metode untuk menjalankan proses-proses tersebut, yaitu ada single tier yang dimana metodenya ini menjalankan ketiga proses dalam satu device, dan selanjutnya ada two tier yaitu presentation process berjalan sendiri pada device tier, sedangkan untuk application prosesnya dan database prosesnya berjalan pada satu device yang sama yaitu server. Dan selanjutnya ada three tier, yaitu masing-masing proses dijalankan pada device-nya sendiri, seperti presentation process dijalankan pada device client, application process berjalan pada application server, dan yang terakhir ada database process berjalan pada database server. Selanjutnya, pada figur 7 strip 3 pada halaman 7 strip 6 tentang proses software oriented view. Nah, pada figur ini terdapat 3 layer teman-teman, yaitu presentation layer, kemudian ada application layer, dan yang terakhir ada database layer yang teman-teman sendiri bisa lihat ya yang di dalam gambar. Nah, pada layer yang pertama ini yaitu presentation layer merupakan tempat klien dapat mengakses menu pada aplikasi. Nah, menu yang diakses user ini akan dianggap sebagai request atau permintaan, dan kemudian permintaan-permintaan tersebut akan dikumpulkan pada layer kedua yaitu application layer, tepatnya pada dispatcher. Nah, permintaan tadi ini akan didistribusikan dalam work process dengan sistem FIFO. Nah, sistem FIFO ini merupakan first in first out. Nah, sesuai namanya nih teman-teman, permintaan yang masuk lebih dahulu akan dilayani pertama gitu. Selanjutnya, permintaan-permintaan tersebut akan disimpan pada layer ketiga yaitu database layer berdasarkan FIFO juga. Nah, permintaan pada work process juga akan disimpan secara sementara pada layer kedua, tepatnya di dalam buffer. Selanjutnya, kita akan masuk pada figur 7 strip 4 pada halaman 7 strip 7 mengenai clients. Pada sistem SAP terdapat 3 komponen data yang berbeda. Yang pertama ada the client. Nah, the client ini apa? Yaitu data yang dapat diakses oleh satu klien saja. Contohnya seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu ada client 100 untuk yang di kiri dan ada client 200 untuk yang di kanan. Nah, data masing-masing ini hanya dapat diakses oleh klien itu sendiri, teman-teman. Kemudian ada customizing settings yang dimana merupakan pengaturan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selanjutnya ada the repository yang merupakan penyimpanan pusat yang berisi semua objek development ABAP. Nah, ABAP ini apa sih teman-teman? Jadi ABAP ini adalah Advanced Business Application Programming Language yang merupakan bahasa pemrograman khusus untuk SAP. Nah, selanjutnya untuk perubahan pada repository tadi akan berpengaruh ke seluruh klien. Contohnya, apabila ada update sistem atau maka seluruh sistem pada data klien juga akan berubah. Selanjutnya, pada figur 7 strip 5 pada halaman 7 strip 8 kita akan membahas mengenai sistem landscape SAP. Nah, sistem landscape SAP ini merupakan pengaturan sistem-sistem SAP yang diinstal oleh customer SAP itu sendiri, teman-teman. Nah, sistem ini dibutuhin untuk change management. Jadi, ketika kita sebuah perusahaan telah mengimplementasikan sistem SAP di perusahaannya, maka sistem-sistem SAP tersebut harus sering menyesuaikan atau sejalan dengan bagaimana perusahaan tersebut bekerja. Kenapa? Karena ketika ada perubahan di perusahaan, maka sistem SAP juga harus disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut dan direkomendasikan untuk menerapkan tree landscape system ini. Nah, jadi untuk tree landscape system itu sendiri, yang pertama itu ada dev atau development, dan yang kedua ada CAS atau quality assurance, dan yang ketiga ada PRD atau prediction. Nah, jadi teman-teman untuk dev sendiri yaitu development itu memiliki klien utama yaitu customizing client dan klien tambahan yaitu prototype client dan test atau development test client.
Nah, untuk QAS atau Quality Assurance itu memiliki klien utama yaitu Quality Assurance Client dan klien tambahannya yaitu Training Client. Dan terakhir untuk PRD atau Prediction hanya memiliki klien utama saja teman-teman, yaitu disebutnya dengan PROD atau Prediction Client. Nah, dari alur landscape ini, sistem itu diawali dengan perusahaan yang membuat fitur baru di SAP perusahaan mereka. Nah, sistem tersebut nantinya akan dikustomisasi atau dikembangkan di dalam development system. Yang kemudian perubahan tersebut akan diteruskan ke quality assurance untuk dicek atau dites. Nah, apabila nih teman-teman proses tersebut lolos tes, maka akan dilanjutkan ke PRD atau prediction agar sistem tersebut dapat di launching atau dirilis segera. Dan untuk figur selanjutnya itu akan dijelaskan oleh asisten praktikum yang bertugas. Terima kasih. Figur selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Elviana Frita Putri dengan kode asisten ELVP. Tetapi sebelum masuk di figur selanjutnya yaitu di figur 7 strip 6, teman-teman perlu tahu bahwa untuk figur 7 strip 6 dan seterusnya, kita sudah masuk di lesson baru di unit 7 ini, yaitu di lesson 2 tentang the database. Pada lesson ini, kita akan mempelajari beberapa hal seperti bagaimana transaksi di SAP dilakukan, ABAP Workbench, ABAP Dictionary, dan bagaimana cara menampilkan sales order yang telah kita buat di dalam tabel. Sebelum masuk ke penjelasan figur, teman-teman perlu meng-highlight beberapa hal pada halaman 7 strip 12, dimulai dari transaction, atomic, consistent, isolated, dan durable, di mana hal itu merupakan beberapa prinsip dari transaction yang bisa disingkat asset. Langsung saja kita masuk ke penjelasan dari figur 7 strip 6 di halaman 7 strip 13, yaitu the transaction. Figur ini menjelaskan cara kerja sebuah transaksi bisnis di SAP, contohnya seperti dalam pembuatan sales order di figur. Bisa dilihat di figur ketika kita ingin membuat sales order menggunakan T-code VA01, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan customer number. Customer number yang dimasukkan akan diambil oleh server melalui DB transaction untuk mengakses atau membaca data yang dibutuhkan. Setelah itu, kita akan diarahkan ke layar berikutnya untuk memasukkan material number yang juga akan diproses oleh server untuk mengambil data dari database. Setiap data yang sudah kita inputkan sebelumnya akan tersimpan dengan aman di SAP database. Kemudian, teman-teman bisa meng-highlight di halaman 7 strip 13 di bagian ABAP Dictionary pada kalimat terakhir, all data and programs in the SAP system are stored in the database. Apabila sudah, kita bisa masuk ke penjelasan figur selanjutnya, yaitu di figur 7 strip 7 pada halaman 7 strip 14. Di figur ini kita mempelajari tentang ABAP Dictionary. ABAP Dictionary adalah komponen bahasa pemrograman dalam sistem SAP yang digunakan untuk memverifikasi format data yang akan dimasukkan ke dalam suatu field. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam database itu telah konsisten. Proses pemeriksaan oleh ABAP Dictionary ini terdiri dari dua tahap utama. Tahap yang pertama itu ada Application Runtime Environment. Pada tahap ini, kode yang telah dibuat akan diproses dan diperiksa oleh ABAP untuk memastikan kelayakan dan konsistensinya. Beberapa alat yang digunakan dalam tahap ini seperti pada figur di atas, yaitu ada ABAP Tools, Data Modeler, Screen Painter, ABAP Interpreter, Dialog Control, Interfaces, dan Screen Interpreter. Tahap yang kedua adalah development environment. Setelah proses pada tahap pertama selesai, maka data-data tersebut akan masuk ke tahap berikutnya yaitu di tahap development environment. Selanjutnya, kita bisa masuk di figur 7 strip 8 di halaman yang sama yang membahas tentang definisi field dalam ABAP Dictionary. Field merupakan unit terkecil yang berfungsi mepresentasikan informasi terkait bisnis. Pada figur 7 strip 8 dijelaskan bahwa model data akan diterjemahkan menggunakan ABAP Dictionary, kemudian disimpan ke dalam database. Data tersebut nantinya akan dikelompokkan berdasarkan master data tertentu.
Selanjutnya, kita akan membahas figur 7 strip 9 pada halaman 7 strip 15 yang membahas tentang SAP Business Object. SAP Business Object merupakan representasi dari objek bisnis di dunia nyata. Contoh business object itu meliputi employee, sales order, purchase requisition, purchase order, aplikan, invoice, dan lain sebagainya. Setiap business object memiliki dua bagian utama, yaitu atribut dan metode. Atribut adalah karakteristik yang menggambarkan suatu objek bisnis, sedangkan metode adalah tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Sebagai contoh di dalam figur ini, terdapat business object employee memiliki atribut seperti nama, alamat, gaji, dan pekerjaan, serta memiliki metode seperti change address dan promote. Selanjutnya, di halaman 7 strip 16, teman-teman bisa meng-highlight terlebih dahulu kepanjangan dari BAPI, yaitu Business Application Programming Interface. Jika sudah, selanjutnya kita bisa masuk ke figur 7 strip 10 pada halaman 7 strip 16 yang menggambarkan sebuah business framework yang berfungsi sebagai penghubung untuk pertukaran data antara komponen SAP dan non-SAP. Dalam gambar itu terdapat dua sales order. Jadi sales order yang pertama itu menunjukkan alur dari sales komponen hingga BAPI yang merupakan contoh dokumen non-SAP yang harus diolah terlebih dahulu agar dapat dibaca oleh sistem SAP. Karena SAP memiliki format data tertentu, dokumen non-SAP perlu dikonversi melalui BAPI sehingga fungsi seperti create, change, dan display akhirnya dapat dilakukan. Pada sales order kedua, digambarkan perpindahan dokumen antar sistem SAP dan juga di mana BAPI itu tidak digunakan. Hal ini karena format dokumen tersebut sudah sesuai dengan standar SAP sehingga tidak memerlukan konversi tambahan dan dapat langsung diproses. Selanjutnya, kita masuk pada figur 7 strip 11 pada halaman 7 strip 17, yaitu SAP Business Framework. Terlihat bahwa SAP Business Framework itu menggambarkan skenario integrasi sistem yang terdiri dari beberapa komponen seperti ada business komponen, business object type, BAPI, dan ALE. SAP Business Framework itu mencakup beberapa elemen penting seperti yang pertama ada bisnis komponen. Bisnis komponen dalam SAP menyediakan fungsi otomatis untuk proses bisnis dan terdiri dari berbagai bisnis objek yang mewakili entitas yang berbeda dalam proses tersebut. Misalnya, dalam bisnis objek seperti employee dan aplikan termasuk dalam komponen bisnis human resource. Yang kedua ada bisnis object type. Jadi, sistem SAP menggunakan pendekatan berbasis object-oriented yang didasarkan pada business object types. Setiap tipe business object mewakili satu fakta bisnis yang mencakup data dan fungsi yang terkait dengan fakta tersebut. Yang ketiga ada BAPI atau Business Application Programming Interface. Jadi, BAPI memungkinkan akses berbasis object-oriented ke sistem SAP melalui metode yang digunakan untuk business object types. BAPI sendiri bekerja bersama dengan business object untuk menetapkan dan mendefinisikan antarmuka standar pada tingkat bisnis. Yang keempat ada ALE atau Application Link Enabling adalah layanan integrasi yang memungkinkan proses bisnis antara sistem SAP dan non-SAP saling terhubung secara teknis. ALE bertugas untuk mendistribusikan bisnis objek antar sistem dengan menggunakan model distribusi khusus ALE yang memastikan data tetap sinkron dan terdistribusi dengan benar. Di sini teman-teman bisa meng-highlight poin dari BAPI, Application Link Enabling, dan juga integration scenarios. Sekian video materi SAP 01 Fundamental Praktikum Modul 4 tentang SAP Teknologi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.